Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena hari yang indah Tuhan sediakan bagi kita untuk kembali bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara selalu menanti-nanti saat yang indah di mana kita bisa bersekutu bersama. Sekalipun kita dibatasi oleh keadaan yang terjadi saat ini yang membuat kita tidak dapat berkumpul di dalam rumah Tuhan. Tapi saya percaya saudara ada di dalam gereja Tuhan. Saudara ada bersama dengan Tuhan. Saudara menikmati persekutuan yang indah. Sarana yang Tuhan sudah berikan biarlah akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Untuk menolong kita bertumbuh. Sehingga kehidupan kita pun semakin diberkati. Pagi hari ini merupakan hari yang istimewa. Di mana bala keselamatan memberikan kesempatan bagi kita. Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dalam peringatan Hari Anak. Peringatan Hari Anak tentu juga merupakan saat yang indah dan istimewa. Di mana kita akan mengucapkan terima kasih kita bagi anak-anak yang sudah bersama dengan kita. Karena biar bagaimanapun mereka tentu telah menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kita. Dan saat yang istimewa ini juga kita kembali membawa mereka kepada Tuhan. Melalui doa kita. Itu sebabnya biarlah hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan dalam memperingati Hari Anak. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh kandidat Astuti. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau datang, mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini kita percaya bahwa satu minggu yang sudah boleh kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, sehingga kita boleh hadir ibadah pada pagi hari ini. Lewat via oleh Zoom, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Pujian yang mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap
kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, karena pertolongan Tuhan sungguh nyata dan ajaib dalam kehidupan kami. Satu minggu boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Bahkan dalam rumah tangga setiap jemaat Tuhan, anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam pekerjaan, Tuhan Engkau sudah tolong, Engkau sudah memberkati. Kekuatan kesehatan Tuhan Engkau terus curahkan dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, ada kesempatan kami, ada waktu kami untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bagi setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami yakin percaya bahwa saat ini Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, kiranya ibadah kami pada pagi hari Engkau akan berkati. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin puji-pujian dan Ibu Mair Handoko yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya persiapan kami akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita yakin percaya ketika kita mau berpegang pada janji Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau tetap teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan selalu menolong dimanapun kita berada. Mari kita menyanyikan pujian, nyanyian nomor 331. Berpegang pada perjanjian Rajaku, bersorak dan memuji namanya. Kita menyanyikan semua. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin percaya bahwa selama 1 minggu yang sudah boleh kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita yang hadir pada pagi hari ini ada kesaksian dalam diri kita sendiri yang mau kita sampaikan kepada Tuhan, karena di mana Tuhan sungguh luar biasa, baik cakap memelihara kehidupan kita, walaupun saat ini di tengah-tengah pandemi, tetapi Tuhan masih menolong kita. Ada kesempatan kita mau menyampaikan kesaksian. Dan sebelumnya kita menyanyikan kor-kor. Kor yang pertama mengatakan, cinta Yesus heran sungguh ajaib benar. Cinta Yesus heran sungguh ajaib benar, cinta Tuhan
pada pagi hari ini? Apakah ada yang pertama di antara kita yang hadir mau menyampaikan kesaksian? Ya mungkin masih bersiap-siap. Kita nyanyikan satu kor lagi. Kasihnya tetap sama. Kasihnya tetap sama, ya kemana-manamu, dia tetap percaya kepadamu, memberikan anugerahnya pada yang meminta. Ada haleluya? Yang di rumah atau di ruangan gereja ini, kesempatan saya berikan. Ada enggak? Saya yakin percaya bahwa jemaat Tuhan pasti rindu ingin mau menyampaikan kesaksiannya. Mungkin masih bersiap-siap mau berdiri karena mungkin keras nih, mungkin ada lem di kursinya jadi agak berat untuk berdiri. Kita nyanyikan, kita kembali nyanyikan kor ini. Saya mengundang jemaat Tuhan walaupun kita di rumah masing-masing, tapi saya yakin percaya pagi hari ini kita bersuka cita. Saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita kembali menyanyikan pujian ini. Kasihnya tetap sama. Kasihnya tetap sama, dia kemana-manamu, dia tetap percaya kepadamu, memberikan anugerahnya pada silakan duduk. Ada yang mau bersaksi? Ada? Iya. Baiklah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika tidak ada, sebagai kesaksian kita bersama-sama kita kembali menyanyikan pujian yang mengatakan, ku cinta keluarga Tuhan. Kiranya lewat pujian ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Kita akan lanjut menyanyi bersama-sama, menyanyikan nyanyian nomor 344 yang akan dipimpin oleh Ibu Mardiana Handoko untuk kita.
Seperti yang sudah saya sampaikan dalam sambutan tadi, hari ini merupakan hari yang istimewa, hari yang indah bagi kita dalam Gereja Bala Keselamatan. Karena tersedia waktu untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, dengan hadirnya anak di tengah keluarga kita, bahkan kalau mungkin kita tidak bersama anak kita, keluarga kita punya orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasihi. Karena itu pagi hari ini kita mau menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin jemaat Tuhan ingin menunjukkan betapa ia mengasihi anak-anak. Ada yang istimewa yang telah saudara siapkan. Seperti pagi hari ini, kami mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk dilihat oleh anak-anak. Kalau berbicara tentang anak-anak, ada sukacita, ada kegembiraan ya. Mereka suka mainan, mereka suka balon, mereka suka snack ya. Dan ini merupakan gambaran betapa dunia anak-anak membutuhkan perhatian kita. Apalagi saat ini di zaman yang serba canggih, di zaman yang juga membuat kita harus memaksa diri ya untuk dapat menggunakan alat-alat komunikasi, mempergunakan internet yang tersedia agar dapat menolong kita dalam menjalani hidup ini. Namun juga tidak bisa kita sangkal ada dampak negatif dari hal-hal tersebut. Dan inilah tugas kita sebagai orang tua. Pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menghargai anak-anak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tidak terbatas pada anak kandung ya. Mungkin orang katakan, saya tidak punya anak, saya tidak punya keluarga, saya belum menikah. Tapi mungkin saudara punya adik-adik rohani, anak-anak rohani. Merekalah bagian terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Agar kita memiliki semangat, kita memiliki sukacita tersendiri. Ketika kita tahu bahwa kita dikasihi, kita dinantikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu pagi hari ini, jika saudara sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa, ketika kita menyanyikan pujian 344, tetap perjanjian Tuhan. Ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan terima kasih, syukur, dan doa harapan kita bagi anak-anak. Kalau anak-anak bersama kita dapat memegang tangan mereka, memeluk mereka. Kalaupun mereka tidak bersama dengan kita dapat mendoakan mereka. Membawa mereka di dalam doa-doa kita. Agar mereka senantiasa diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Sebab kita tahu bahwa perjanjian Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Karena itu pagi ini mari, ketika kita menyanyikan pujian ini, ada kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan betapa sayangnya saudara sebagai orang tua kepada anak-anak. Anak-anak yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Anak-anak rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah pagi ini menjadi saat yang indah di mana kita berdoa secara khusus untuk mereka. Kita nyanyikan pujian ini, tetap perjanjian Tuhan, biar semua berubah. Kita akan nyanyikan bersama-sama pujian ini. Sabda yang Ia katakan
sementara musik dimainkan dengan lembut. Kita akan berdoa bagi mereka secara khusus. Sebagai anak, kita pun tentu bisa mendoakan orang tua kita mungkin yang sudah jauh di sana. Dan kita ada di tempat ini, kita ada di tempat yang jauh dari keluarga. Bersyukur oleh karena kita memiliki orang tua, orang-orang yang peduli, yang mengasihi, yang mengingat kita. Kita berdoa bagi mereka. Biarlah melalui saat doa yang indah ini kita kembali diingatkan betapa luar biasanya Allah. Sebab perjanjiannya tidak pernah berubah. Allah ingin kita tetap kuat. Dan kita menguatkan anak-anak kita, menguatkan keluarga kita, menguatkan orang-orang yang kita kasihi. Perjanjian Tuhan tetap selamanya. Biarpun gunung berpindah, biarpun keadaan-keadaan sulit terjadi di sekitar kami, menggoyahkan, menggoncang iman. Tapi kami mau tetap katakan terima kasih Tuhan, karena janji-Mu tetap untuk selamanya. Engkau selalu berikan berkat pertolongan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh bersama keluarga yang kami kasihi, bersama anak-anak, bersama orang tua, bersama saudara-saudara, ataupun mungkin kami hanya seorang diri. Kami tahu apapun keadaan kami, Tuhan ada bagi kami. Karena itu Bapa di surga, pagi ini secara khusus hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Anak di tengah keluarga rumah tangga kami. Anak-anak rohani yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Biarlah berkat Tuhan akan dinyatakan. Tangan-Mu yang kuat, penuh kuasa akan menggenggam kehidupan anak-anak kami. Menggenggam kehidupan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kiranya anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka dapat menjadi anak Tuhan yang hebat. Karena Tuhan senantiasa menyertai dan menolong hidup mereka. Kami tahu kadang-kadang mereka pun mengalami kesulitan. Mereka juga menghadapi tantangan yang berat. Harus mengikuti pendidikan secara online. Harus menyediakan, mempersiapkan masa depan mereka dengan jalan mereka berusaha dengan belajar. Tuhan, ini tidak mudah untuk mereka. Tapi kami tahu ada kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan anak-anak kami. Ketika mereka sakit, Tuhan Engkau jamah dan pulihkan keadaan mereka. Ketika mereka sedang menghadapi tantangan iman, Tuhan kuatkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk tetap mengasihi Tuhan. Untuk tetap memberikan hidup mereka, masa muda mereka kepada Tuhan. Sebagai orang tua tentu kami juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Kami harus memelihara, merawat dan memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan pekerjaan kami, dengan urusan kami di luar sana sehingga kami tidak dapat meluangkan waktu. Tapi hari ini Tuhan biarlah kami belajar
untuk juga dapat memberikan perhatian dan kasih kami, untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Bukan hanya secara materi, tetapi bagaimana kami dapat memberikan kebutuhan rohani mereka, jiwa mereka dengan penuh kasih dari Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa bagi keluarga jemaat Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Ada keluarga-keluarga yang saat ini sangat membutuhkan dukungan doa. Ada banyak keluarga-keluarga yang saat ini sedang membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan, untuk menghadapi persoalan di tengah rumah tangga mereka, untuk kebutuhan dan pemenuhan ekonomi. Bapa, kami hanya bisa menyerahkan umat-Mu di dalam doa kami, permohonan kami kepadamu Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan berkat akan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pagi ini, di mana kami diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan anugerah anak-anak dalam keluarga, anak-anak rohani dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Biarlah kami dapat menunjukkan cinta kasih kami, oleh karena cinta Tuhan ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati anak-anak yang ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Selamat Hari Anak, Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 10, mari kita semua beri syukur pada Tuhan. Kandidat Astuti akan memimpin pujian. Kita kembali memuji nama Tuhan, nyanyian nomor 10. Mari kita semua bersyukur, kita siapkan persembahan kita terbaik untuk Tuhan. Kita boleh mengirimnya atau lewat bank dari di Balsamata Korsi Bandung. Mari kita semua bersyukur.
acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Maya Handoko. Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah video yang dikirimkan oleh Kantor Pusat Divisi Jawa Bali. Kita bisa menikmati waktu yang indah sambil mengingat akan anak-anak kita, keluarga kita. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Bagaimana kita peduli akan kehidupan anak-anak kita. Kita peduli dengan kehidupan rohani mereka. Kita peduli dengan apa yang sedang mereka alami saat ini. Saya persilakan tim multimedia akan menayangkan video ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur karena Engkau selalu memberikan berkat kemurahan-Mu kepada keluarga kecilku ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau selalu ada untukku, untuk menjaga dan melindungiku dari berbagai masalah yang aku hadapi Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku ingin berdoa untuk bangsa dan negaraku ya Tuhan. Tolong Kau berkati bangsa Indonesia ini supaya bisa melewati kondisi sekarang ini Tuhan, kondisi COVID ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan selalu dan kesabaran juga Tuhan dalam menghadapi berbagai macam sifat rakyatnya Tuhan. Tuhan juga tolong bantu pulihkan untuk para jemaat Gereja Bala Keselamatan, para jemaat di gereja lain, dan juga seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, yang terpapar virus COVID ini, supaya mereka cepat pulih dan bisa bergabung dengan keluarga mereka lagi ya Tuhan. Aku tahu Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Engkau juga mampu untuk menghempaskan segala jenis virus yang ada di Indonesia, yang ada di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonanku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar buat kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk berdoa buat tim medis yang saat ini merawat pasien COVID-19. Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu bercurah bagi kami. Tolong Tuhan berikanlah kekuatan buat tim medis, bagi dokter, suster, perawat, dan lain sebagainya. Juga untuk mengantar jenazah pasien COVID-19. Tuhan tolong berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kemampuan supaya bisa merawat para pasien, supaya bisa sembuh dari penyakit. Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati kami juga semua, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Hari ini kami ingin berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan, Indonesia dilanda wabah COVID-19 dan sudah banyak korban yang berjatuhan. Tetapi kami percaya Engkau membantu, memberi kekuatan, menjaga anak-anak-Mu yang hidup di Indonesia ini. Dan kami percaya wabah ini bisa berakhir
sehingga kami bisa bersekolah, bisa bertemu dengan teman-teman, dan bisa beribadah di gereja. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya Tuhan yang Maha Besar, saya bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mencukupi kebutuhan keluarga saya. Ya Tuhan yang Aku, ampunilah segala dosa Mama, Papa, dan Kakak. Dan saya memohon agar Mama, Papa, dan Kakak diberikan kesehatan selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, saya bersyukur untuk semua polisi, TNI, aparat keamanan yang Tuhan pilih untuk menjaga bangsa Indonesia. Saya berdoa Tuhan melindungi mereka, memberi kekuatan dan kesehatan, berikan kedamaian dan kesatuan dalam bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekarang Tasya mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sekarang sedang sakit. Tuhan senantiasa memberkati dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tasya berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami setiap hari. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan buat kami. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman sekolah minggu agar kami semua dapat menjadi anak yang baik, dengar-dengaran dan selalu taat akan Tuhan. Jadikanlah kami semua sebagai saluran berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Engkau selalu memberi saya kekuatan dan kesehatan. Dan berkatilah negeri ini, semoga corona cepat berlalu. Begitu juga Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu agar tetap menjadi berkat untuk kami semua dan tetap melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Esa mau berdoa. Tuhan Yesus, lindungin Indonesia supaya COVID-19-nya hilang. Lindungin, menjagain dokter, suster, dan semua. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjawab doa Eca di dalam nama Tuhan Yesus. Eca berdoa. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Engkau dengar setiap seru doa anak-anak-Mu Tuhan. Kami terus menyerahkan bagi bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia. Kiranya Allah hadir memberi kekuatan dan pengharapan. Di tengah segala keputusasaan dan ketakutan yang ada, kami tahu Engkaulah kekuatan dan harapan kami. Terima kasih Tuhan. Karena bagi kami sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia,
Kami boleh melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam semua hal yang terjadi. Kiranya Engkau tetap menolong pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada, baik itu di kota, di desa, bahkan sampai di pelosok, yang berusaha untuk menanggulangi setiap persoalan yang terjadi oleh karena dampak COVID yang terjadi. Tuhan juga akan menolong bagi para petugas kesehatan, bahkan sampai saudara-saudara kami yang harus menjalankan tugas di pemakaman. Mereka harus melakukan semuanya itu, menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Terima kasih untuk pengabdian dan pengorbanan mereka bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan akan memberkati. Dan terus kami tetap mendukung bagi pelayanan bala keselamatan. Kiranya Allah akan memberkati dan memakai semua pelayanan yang ada, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bagian sosial, bahkan kerohanian. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa Tuhan memakai setiap pelayanan yang ada untuk menolong jiwa-jiwa. Mereka boleh kuat, mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Karena mereka tahu melalui semua pelayanan bala keselamatan yang dilaksanakan sampai saat ini, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai. Kami juga berterima kasih bagi jemaat Tuhan di dalam Korps 3 Bandung, yang sekalipun tidak dapat hadir oleh karena pembatasan yang saat ini dilaksanakan. Tetapi kami percaya di dalam keluarga rumah tangga mereka masing-masing, entah mereka sendiri, entah mereka bersama suami, istri, pasangan, ataupun bersama anak-anak, mereka tetap boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan umat Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib, dengan pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa dan berterima kasih oleh karena keluarga Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai boleh menikmati berkat anugerah melalui pemberkatan nikah anak kekasih Joswil yang walaupun dilaksanakan jauh di Kanada, tetapi Tuhan sudah menolong dan memberkati semuanya. Kiranya Tuhan berkati keluarga muda ini, mereka boleh menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berada. Kami juga tetap berdoa bagi jemaat Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang terdampak COVID, mereka yang sedang berusaha untuk mencari pertolongan karena sakit yang mereka alami. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau sediakan pertolongan-Mu, Engkau menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kasihanilah umat-Mu Tuhan. Beri kekuatan iman dan pengharapan untuk melihat bagaimana kuasa dan mujizat Allah terus dinyatakan ketika kami hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Anak-anak dalam pendidikan mereka Tuhan kiranya juga akan menolong dan memberkati. Terima kasih karena ada di antara mereka yang telah lulus dari tingkat pendidikan mereka baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Kami percaya dalam pendidikan mereka selanjutnya pertolongan Tuhan juga akan dinyatakan. Engkau akan memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga dan rumah tangga. Sekalipun kami tahu dengan pandemi yang sedang terjadi, itu juga sangat berdampak bagi umat Tuhan, bagi masyarakat. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pendapatannya sangat berkurang. Oh Tuhan, kami hanya memohon belas kasihan-Mu. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya mereka pun akan tetap menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih oleh karena Opa dan Oma yang beberapa waktu lalu mengalami sakit, mereka boleh dipulihkan. Mereka telah diberi kekuatan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Mayor Eni Sisman bersama Kapten Ria Masitorus, para kandidat, para karyawan, Tuhan juga lindungi dan jaga mereka
ketika mereka melaksanakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab mereka. Tentu tidak mudah bagi mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan juga akan menyediakan berkat dan pertolongan. Tuhan akan mengirimkan para donatur dan simpatisan yang terus terbeban untuk pelayanan yang ada. Berkatilah mereka Tuhan, supaya di tengah pandemi ini sekalipun mungkin mereka merasa kekurangan dengan pendapatan mereka, tapi ketika mereka melihat bahwa ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang ingin mereka lakukan, Tuhan gerakkan hati mereka. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan bagi pelayanan di panti-panti sosial, Tuhan kami percaya Engkau akan mencukupkannya. Sekarang kami akan nikmati waktu yang indah untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya pagi ini kami boleh dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Dan bersyukur memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Markus 10 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16, saya akan membacanya bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya marahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Bala Keselamatan memberikan waktu yang indah bagi kita untuk dapat menyatakan cinta kasih kita. Terima kasih kita buat anak-anak kita, ya. Nah, ada gambar yang menunjukkan ucapan selamat memperingati Hari Anak. Coba mungkin diputar, ada 2 gambar, 3 gambar, ya. Selamat Hari Anak Nasional. Next. Ya. Kita melihat dalam bahasa Inggris dikatakan setiap anak itu istimewa. Setiap anak adalah harta karun. Sirami mereka dengan cinta. Hari ini mari kita rayakan Hari Anak. Luar biasa. Bahkan Bala Keselamatan membuat kartu khusus yang mungkin kita belum menerimanya ya. Oleh karena pandemi ada pembatasan jalan sana sini. Ya mungkin agak susah bagi kami untuk membagikannya. Tapi kami rindu untuk membawa buat anak-anak. Semua itu dibuat untuk mengingatkan kita betapa berharganya, betapa spesialnya anak-anak di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dunia ini pun tidak ketinggalan dengan segala hikmat yang ada, berusaha memberikan pengajaran bagi kita sebagai orang tua. Ada beberapa yang dapat kita lihat. Itu dikatakan pengasuhan anak yang baik. Wah, luar biasa ya. Sini kita belajar bagaimana ada nasihat berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu pengetahuan di dunia ini. Bagaimana kita sebagai orang tua menjalankan pola asuh yang baik bagi anak-anak kita agar mereka dapat bertumbuh dengan baik
Tidak hanya secara intelijensia atau sering dikatakan IQ-nya ya, katakan pintar, tapi juga secara emosi. Sehingga itu dapat berpadu menjadi anak-anak yang hebat, yang pintar dengan ilmu, yang pintar di dalam mengelola emosi mereka. Selanjutnya dikatakan bagaimana cara kita membahagiakan anak itu bagaimana ya. Bukan tentang seberapa lapang atau besarnya rumah kita, tapi seberapa luasnya hati kita. Bukan tentang seberapa banyak mainan yang kita belikan. Barangkali mainan yang mahal, semua mainan harus ada, harus dinikmati oleh anak-anak. Bukan, melainkan seberapa besar waktu kita berikan dengan sepenuh hati untuk bermain bersamanya. Bukan dengan mainan yang mahal, dengan mainan yang sederhana bersama. Entah di rumah atau di taman, di halaman, kita punya waktu untuk bermain bersama anak kita. Yang besar, masih tetap kita harus menjalankan bagaimana kita bermain dengan mereka. Mungkin dengan melakukan atau membuat games ya, buat teka-teki, saling menebak. Nah, itu luar biasa. Waktu yang indah kita bermain bersama dengan mereka. Bukan tentang seberapa banyak materi yang kita bisa berikan. Uang jajan barangkali 100.000 sehari, wah luar biasa. Bukan. Melainkan bagaimana dengan tulus kita memberi dukungan. Memberi rasa percaya diri kepadanya, menghargai mereka. Oleh karena itu kita mungkin perlu sejenak mengingat. Sebagai orang tua, berhentilah, di sini dikatakan. Berhentilah memerintah tanpa membimbing, menyuruh tanpa meneladani, menuntut tanpa menuntun. Seringkali ini yang terjadi. Tapi mulai kita belajar, mencoba untuk lebih banyak mengapresiasi, bukan mengkritik. Itu sebabnya saya katakan dari awal kita mau berterima kasih kepada anak-anak kita. Ini ungkapan kita untuk menghargai mereka. Apa yang mereka buat selama ini. Mereka bersusah payah untuk belajar. Itu bukan hal yang mudah. Mereka berusaha memberikan yang terbaik. Agar orang tua senang dengan hasil yang mereka terima. Itu bukan hal yang mudah karena mereka mungkin harus menghafal pelajaran yang sulit. Yang mungkin tidak masuk dalam pemikiran mereka. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas, membuat prakarya atau menyusun tugas-tugas. Mereka harus mengetiknya, mereka harus mempersiapkan, mengatur segala sesuatu. Itulah usaha dan perjuangan mereka. Itu sebabnya kita perlu mengapresiasi. Banyak memberi contoh, bukan menasihati. Banyak memahami. Kita pun harus belajar memahami keberadaan anak-anak kita saat ini. Memahami apa yang mereka butuhkan. Bukan meminta kita sebagai orang tua harus dipahami. Ayah sudah capek, ibu sudah capek. Cobalah kalian mengerti. Ya, kadang-kadang seperti itu. Berilah hatimu, bukan amarahmu. Berilah empatimu, bukan penghakimanmu. Berilah kasih sayangmu, bukan ambisimu. Mungkin kita pun perlu mengatakan sebagai dukungan, support kita, doa kita. Nak, kamu makin besar. Hidupmu bukan makin mudah, namun akan lebih banyak tantangan. Dan mungkin
Kita sebagai orang tua tidak dapat melindungi mereka, tidak dapat memagari mereka setiap waktu, setiap saat, mengawasi mereka, menentukan ini baik atau tidak. Kita tidak selalu bisa menjadi bumper istilahnya ya, perlindungan bagi anak kita. Kita sebagai orang tua pun tidak bisa menjanjikan hidup yang mudah yang akan mereka dapatkan. Yang kita bisa lakukan adalah membekalimu, memberikan arahan, kesanggupan kecewa, kesanggupan berjuang, sehingga engkau akan menjadi anak yang tangguh. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Dan itulah sebabnya ada banyak orang tua yang dalam mendidik dan mengajar mereka tidak bisa selalu menuruti apa yang menjadi kemauan anak. Mungkin mereka memiliki keinginan-keinginan, tetapi kita sebagai orang tua dengan pengalaman, dengan pemahaman, kita belajar untuk mengarahkan mereka dengan keinginan yang mereka miliki. Jangan bilang kalau kita belikan HP, kita sediakan HP, masalah selesai. Tidak, saudara. Karena melalui HP dengan internet yang ada, kadang-kadang masuk cerita, gambar yang tidak pantas bagi anak-anak kita. Kita berusaha untuk melatih mereka, berusaha sedemikian rupa untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Bukan hanya menyediakan terus-menerus sehingga mereka kehilangan daya juang, upaya untuk mencapai sesuatu. Kita rindu agar anak-anak kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang dapat memuliakan Tuhan. Sebab fakta hidup, kenyataan hidup tidak selalu mudah. Ada saatnya apa yang menjadi harapan dan keinginan anak tidak dapat terpenuhi. Itu sebabnya kita perlu melatih mereka untuk belajar kecewa, untuk belajar berjuang. Karena tidak semua keinginan dapat terpenuhi. Kadang-kadang kita pun perlu bersepakat dengan anak-anak kita ketika mungkin ada sesuatu yang mereka inginkan. Kita perlu mengingatkan supaya mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang kuat berjuang, yang mau berusaha, yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Itulah kata-kata dunia ini. Itulah apa yang diajarkan dunia ini berdasarkan pengalaman kehidupan dari anak-anak Tuhan, dari masyarakat. Di dalam Alkitab pun kita belajar banyak dan mendapat nasihat yang berharga tentang anak dan keluarga. Bahkan di dalam Perjanjian Baru secara langsung kita dapat belajar melalui kehidupan Tuhan Yesus yang ternyata banyak berurusan dengan anak-anak. Saudara, saya sangat tertarik dengan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Karena hanya di bagian inilah saya menemukan pada ayatnya yang ke-16 dikatakan, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka semua. Markus 10 ayat 16. Hanya di dalam kitab Markus, dari ketiga kitab Injil yang memuat kisah yang sama, Yesus memberkati anak-anak.
dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15, di dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Tetapi hanya kitab Markus yang mencatat bagian yang sangat luar biasa, yang begitu hebat, begitu ajaib. Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oh saudara sekalian, seperti gambar yang akan ditampilkan. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid, bersama dengan anak-anak, tentu inilah kerinduan kita. Dia memberikan perhatian yang begitu istimewa kepada anak-anak itu. Sampai ia memeluk mereka, menumpangkan tangan atas mereka, dan memberkati mereka. Betapa istimewanya anak itu di dalam pemandangan Tuhan Yesus. Yang dapat kita pelajari melalui bagian ini adalah bahwa Tuhan Yesus menjadi sahabat anak-anak. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus mau melihat anak-anak bertumbuh dengan baik. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama yaitu anak-anak diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika anak-anak itu datang kepadanya, banyak orang dewasa yang justru menghalangi. Sebab mungkin mereka berpikir berita kerajaan sorga, berita Injil, berita keselamatan hanya bagi mereka yang dewasa. Dan Yesus mengubah cara pola pikir mereka. Supaya melihat bahwa anak-anak kecil pun merupakan bagian istimewa di dalam kerajaan surga. Jangan menghalang-halangi mereka sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahkan kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, kalau kalian tidak seperti anak-anak kecil ini menyambut kehadiranku, kita tidak layak masuk kerajaan surga. Apa maksud Tuhan Yesus? Dia ingin kita memiliki hati seperti anak-anak yang tulus, yang selalu rindu, yang selalu mau mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak karena Tuhan Yesus begitu mencintai anak-anak. Dan inilah tugas kita di dalam dunia, meneladani Tuhan Yesus, mengasihi, melihara mereka. Yang kedua, kita belajar bahwa anak-anak amat berharga. Dalam Matius 18 ayat 10 dikatakan, ingat, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Matius 18 ayat 10 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ada yang menjaga anak-anak kita, ada yang menolong anak-anak kita. Kasih Bapa di surga begitu luar biasa. Yesus menerima anak-anak sebagai manusia yang berharga. Tuhan Yesus tidak suka kalau ada orang-orang dewasa yang merendahkan anak-anak, memandang sebelah mata. Tadi kita sudah menyaksikan, melihat, mendengar bagaimana doa-doa mereka sampaikan. Jangan berpikir mereka masih kecil. Mereka sudah bisa berdoa. Mereka sudah bisa membaca firman Tuhan. Mereka sudah bisa menyanyi, bersaksi, dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagai orang tua, kalau saudara ingin memenuhi kebutuhan rohani mereka, sediakan waktu bagi mereka tidak hanya untuk bermain, tapi bawa mereka. Ayo, kita ikut sekolah minggu, kita ikut kelas prajurit muda. Ayo anak-anak yang remaja, ada GPS. Ada penelan Alkitab untuk remaja. Ayo, ini sudah jam 7. Ayo bersiap. Kadang-kadang mungkin kita yang harus cuci piring sebagai orang tua. Karena kita mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk duduk dan mendengar firman Tuhan.
Kadang-kadang kita sebagai orang tua harus mengorbankan waktu kita menunggui mereka. Padahal ada banyak pekerjaan. Dan itu semua oleh karena anak-anak kita berharga. Bagian yang ketiga kita belajar bahwa anak-anak tidak boleh disesatkan. Matius 18 ayat 6 mengatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ngeri ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hukuman kepada penyesat yang menyesatkan anak-anak. Itu sebabnya kita perlu mendidik mereka dengan pola pikir yang baik, yang berdasarkan firman Tuhan. Sehingga mereka setelah besar, setelah harus pergi dari keluarga, dari rumah untuk belajar, untuk menimba ilmu barangkali di seberang lautan sana, jauh dari kita sebagai orang tua, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap terpelihara dengan baik. Oleh karena dasar pendidikan yang kuat yang diberikan oleh orang tua. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dari setiap bagian kehidupan yang kita berikan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus tidak ingin seorang pun disesatkan. Tuhan Yesus ingin agar kita mengasihi, menolong anak-anak bertumbuh, sehingga mereka dapat kuat di dalam Tuhan. Ajaran-ajaran sesat banyak saat ini. Bahkan yang paling menakutkan adalah bahwa dengan interaksi dengan internet dengan mudah akan didapatkan. Inilah tugas kita sebagai orang tua untuk mengontrol, mengatur anak-anak kita. Kalaupun mereka mungkin sempat menyaksikan, tapi ada itu tayangan katanya begini-begini. Ya, itu pendapat dunia. Tapi firman Tuhan, ya terus katakan firman Tuhan. Hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya, anak-anak bisa menjadi contoh bagi kita. Anak-anak bisa menjadi contoh atau teladan buat kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena dari kehidupan mereka yang tulus, yang bersih, kita belajar bagaimana mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan orang tua. Saya masih ingat ketika anak-anak masih kecil dan kami memang sudah membiasakan untuk mengatakan no smoking atau tidak boleh merokok ya. Di rumah tidak disediakan asbak. Tapi kemudian ketika anak-anak bersama kami dalam pelayanan atau pergi ketika mereka masih kecil, mereka melihat ada yang merokok. Saya senang karena kemudian salah satu anak kami dengan berani mengatakan, "Om, jangan merokok, nanti Om sakit." Kadang-kadang Tuhan memakai anak-anak kita untuk menegur dan mengingatkan. Ayo Pak, kita ke gereja. Ayo Ma, ada ibadah. Ayo Ma, cepat. Anak-anak memiliki semangat. Kita belajar untuk meneladani semangat mereka, kerinduan mereka, kepolosan mereka. Ketika mereka bermain, mungkin salah satu mainan rusak dari anak tersebut. Dan mereka mungkin berkelahi. Tapi apakah mereka kemudian menyimpan rasa marah karena mainannya dirusak, diambil ya. Atau mungkin mereka disenggol temannya sampai jatuh. Apakah kemudian mereka membiarkan rasa marah mereka tersimpan? Tidak. Tidak lama kemudian anak-anak itu berbaikan kembali. Apalagi kalau kemudian kita melihat anak-anak itu diajar untuk saling meminta maaf. Maaf ya, aduh mainannya jadi rusak. Dan mereka bermain kembali. Ini contoh-contoh yang seringkali diberikan oleh anak-anak untuk mengingatkan kepada kita menjadi pribadi yang lebih baik.
Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Banyak hal yang kita dapat pelajari melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus begitu peduli. Itu sebabnya Bala Keselamatan memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang tua. Ketika mereka masih kecil, kita bawa dan serahkan mereka. Dalam acara yang istimewa, penyerahan bayi. Dan rupanya kegiatan kita ini yang kita sudah kenal berpuluh-puluh tahun ya. Dalam Bala Keselamatan ada penyerahan bayi. Merupakan saat yang istimewa kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Ada gereja-gereja lain yang juga sudah mulai mengikuti tata cara seperti ini. Tentu kita percaya dengan kita membawa dan menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Tuhan akan lebih lagi memelihara, menolong kehidupan anak-anak kita. Anak-anak adalah berkat dari Allah. Anak-anak adalah anugerah yang Allah sediakan bagi kita. Tidak terbatas hanya anak kandung. Tapi mungkin kita juga memiliki anak-anak rohani. Adik-adik yang mungkin lebih muda dari kita. Mereka merasa nyaman untuk curhat istilahnya ya. Untuk sharing. Untuk menceritakan apa yang menjadi persoalan mereka. Mari kita tunjukkan kasih. Kita mengajarkan mereka firman Tuhan. Sehingga mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Karena itu tugas kita sebagai orang tua. Sejak dini kita menanamkan firman Tuhan itu di dalam hidup mereka. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini merupakan bagian firman yang mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan sebagai dasar hidup mereka. Untuk percaya kepada Allah dan membimbing mereka. Jika kita sebagai orang tua sibuk dengan urusan kita, dengan urusan pekerjaan, sehingga kita tidak punya waktu untuk mereka dalam kehidupan mereka ketika mereka membutuhkan kita, kita akan kehilangan masa yang indah. Kita kehilangan waktu bersama anak-anak. Itu sebabnya tidak heran ada banyak anak yang terjerat narkoba. Banyak anak yang hidup dalam dosa dan tidak berkenan kepada Allah. Karena kita sebagai orang tua tidak dapat menolong mereka. Hari ini saya ingin menggugah kita sebagai orang tua. Untuk dapat memberikan yang terbaik. Bukan masalah materi. Tapi bagaimana perhatian waktu kita bagi anak-anak. Bagi anak-anak, bertumbuhlah di dalam kasih Allah. Kejarlah cita-citamu. Raihlah apa yang menjadi keinginan hatimu. Sambil terus berpegang hanya kepada Tuhan. Dia yang akan sanggup menolong. Dia yang akan sanggup memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Memberkati anak-anak di dalam hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati kita sekalian. Selamat Hari Anak, Tuhan memberkati. Pujian nomor 341. Oh Yesus penolongku, biar ku sandar padamu. Kalau ombak menempuh, angin ribut menderu. Mungkin kita khawatir dengan keadaan anak-anak kita. Bagaimana pendidikan mereka, bagaimana dengan kebutuhan mereka. Maka biarlah hari ini kita mau minta, oh Yesus engkaulah penolongku. Tiada lain perlindungan yang kita punya. Sumber kekuatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sebagai respon kita dalam mendengarkan firman Tuhan.
Mungkin angin ribut badai kehidupan sedang menerpa rumah tangga kita. Carilah Tuhan Yesus. Mungkin kita ada dalam kelemahan tubuh. Jangan putus asa. Kita percaya Tuhan pasti akan menyediakan pertolongan. Oh Yesus penolongku. Oh Yesus penolongku. Biar ku sandar padamu. Penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh belajar bagaimana kami dinantikan dapat menghargai dan mengasihi anak-anak yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Baik itu anak-anak kandung kami, anak-anak rohani kami, adik-adik kami yang masih lebih muda usianya dari kami. Tuhan terima kasih karena kami tahu bahwa mereka juga adalah kekuatan bagi kami. Memberikan penghiburan semangat bagi kami sebagai orang tua. Karena itu Tuhan biarlah kami boleh dapat saling mengasihi, saling memahami satu dengan yang lain. Ketika kami sudah lelah bekerja mencari nafkah, anak-anak dapat memahami betapa lelahnya kami. Mereka akan memberikan perhatian dan kasih juga untuk menolong kami juga. Bahkan kami sebagai orang tua ketika melihat anak-anak kami selesai belajar, melihat mereka berjuang berupaya sedemikian rupa untuk menyelesaikan pendidikan mereka, kami tahu itu tidak mudah Tuhan. Ajar kami untuk menghargai mereka, menolong mereka untuk meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Tuhan berkati pertumbuhan anak-anak kami, baik itu secara fisik maupun secara rohani.
supaya mereka dapat bertumbuh dengan baik di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pemeliharaan kasih-Mu akan dinyatakan ketika mereka mungkin sudah tidak bersama dengan kami. Saat ini mereka sedang ada di tempat lain oleh karena pendidikan. Mereka sudah bekerja, mereka sudah berumah tangga. Kami percaya kasih-Mu juga dengan tetap akan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai orang tua pun dapat memberikan yang terbaik. Sehingga ada kasih, ada sukacita, ada kekuatan ketika kami bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Terima kasih bagi firman yang sudah kami dengar, yang terus mengajar kepada kami melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui teladan hidup yang Engkau nyatakan, kepedulian-Mu pada anak-anak, kasih-Mu, penghargaan-Mu telah mengingatkan kepada kami, itulah yang harus kami lakukan. Terima kasih melalui wadah pelayanan Gereja Bala Keselamatan. Kami diberi kesempatan untuk menunjukkan penghargaan dan kasih kami kepada anak-anak kami. Melalui pelayanan Bala Keselamatan di bagian anak-anak pun telah memberi dampak yang luar biasa dengan kegiatan-kegiatan menarik yang selalu dilakukan. Untuk membimbing anak-anak sejak dari sekolah minggu, prajurit muda, melalui gerakan pembawa sulu, kadet korps. Semuanya itu dilakukan untuk menolong anak-anak kami bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Kiranya kasih-Mu menyertai anak-anak kami. Menolong mereka, memampukan mereka menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika mereka berhasil, mereka menyadari bahwa itu bukan kekuatan kemampuan mereka sendiri. Tapi merupakan anugerah dari Tuhan. Merupakan upaya juga yang dilakukan orang tua. Sehingga anak-anak dapat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak kami. Anak-anak rohani kami. Orang-orang yang kami janjikan untuk doakan mereka. Tuhan berkati hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian pagi hari ini. Kita boleh menikmati waktu yang indah untuk dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Kita akan mendengarkan berita kegiatan untuk sepanjang minggu yang akan berjalan, di mana kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui pelayanan yang dilaksanakan pada hari Jumat dengan kegiatan PKW jam 4 sore dan gerakan pembawa sulu pada jam 7 malam. Kemudian pada hari Minggu ada ibadah sucian jam 8 pagi dan sekolah minggu. Hari ini ada hari yang istimewa bagi anak-anak kita, karena itu biarkanlah anak-anak datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kegiatan sekolah minggu hari ini istimewa. Mereka akan belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, prajurit muda, berikan waktu yang terbaik bagi mereka pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada doa berkat, saya ingin menyapa. Juga nanti akan difoto sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau boleh open kamera buat semuanya. Saya ingin menyapa saudara sekalian jemaat Tuhan di Korps 3 Bandung pada pagi hari ini. Bagaimana pemeliharaan yang Tuhan sudah nyatakan. Selamat pagi. Ya, sini di layar saya. Ini yang saya baru buka, keluarga Mayor Jonggi dan Marlina Sibarani. Selamat pagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu Susana, selamat pagi. Apa kabar? Pagi Mayor, baik. Ya, doa kita terus bagi anak Ibu Susana. Tuhan semakin pulihkan Mas Indra. Tuhan akan menolong dan memberkati. Oke, makasih. Manuel, ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Tuhan berkati. Ada Ibu Lila Rasia bersama Oi Evangeline. Ya, selamat pagi. Tuhan berkati. Haleluya, luar biasa. Berkat dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Ada keluarga Ibu Erna Panjaitan. Selamat pagi Cilenyi, apa kabar? Wah,
Rindu ya kita bertemu. Kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Kami rindu untuk mengunjungi jemaat Tuhan. Kemudian kita berdoa juga dan menyapa keluarga Bapak Anjas Barani, ada Ibu Sari, selamat pagi, Tuhan berkati. Ada Kak Patar yang akan persiapkan diri nanti untuk sekolah minggu. Terima kasih untuk para guru sekolah minggu GSM yang akan mengambil bagian pagi hari ini. Selamat pagi juga bagi Bapak dan Ibu Kolonel Ishak Tampai. Luar biasa. Wah, bersama dengan JJ. Welcome home. Tentu ada sukacita tersendiri setelah kurang lebih 6 bulan ya. Ada di Bali dalam tugas. Kita berterima kasih semua dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya percaya juga keluarga baru, keluarga Joswil di Kanada. Mereka juga akan diberkati oleh Tuhan ya. Kita berdoa bersama kemarin. Tuhan tentu sudah memberikan, mengatur yang terbaik. Tuhan berkati keluarga Bapak Kolonel Ishak Tampai. Selamat pagi Bu Vera. Apa kabar? Pagi, puji Tuhan. Luar biasa, semangat pagi. Pagi ini kita boleh bersama dengan jemaat Tuhan. Keluarga Bapak Kadek Wite, selamat pagi. Iya, keluarga Bapak Romi. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih sudah berkumpul bersama dalam ibadah pagi hari ini. Juga ada keluarga Bapak Bayu, ada Putra Kris Handoko, ada keluarga di Cicalengka ya. Tuhan kiranya memberkati. Saya juga ingin menyapa bagi saudara Jerry Roberto. Selamat pagi. Pagi Bu Mayor. Selamat pagi, anak muda yang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Kita juga menyapa pagi ini ada Ibu Marti Wijaya di Pangandaran. Wah, jauh ya, tapi mereka tetap dengan setia berusaha untuk hadir, turut menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan di Korps 3 Bandung. Keluarga Ibu Dwi Indaryati bersama dengan Jonathan, selamat pagi. Tuhan kiranya memberkati, kita terus dukung dalam doa bagi Ibu Dwi. Tuhan akan nyatakan mujizat dan kasih-Nya. Tuhan akan memulihkan, memberi kekuatan dan kesembuhan. Selamat pagi Ibu Diana Lesmana. Selamat pagi Bu, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati keluarga bersama si kecil Kesia ya, luar biasa. Ada keluarga Bapak Robert Hutasoid. Tuhan kiranya memberkati selalu. Keluarga Febe Poa, Tuhan berkati, kuat dan sehat bersama dengan Yohana. Tuhan akan menolong dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan ya. Terus doa kita bagi keluarga muda ini dalam kehidupan mereka setiap hari. Jangan lupa nanti anak-anak sekolah minggu, Tuhan kiranya memberkati. Ada keluarga Ibu Wanti Rungka bersama Bapak Alphonse. Kami terus doakan kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan Bapak dengan kuat dan sehat. Terima kasih Mayor, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati kita juga ya. Ada Ibu Aan Loka. Selamat pagi, bagaimana yang isoman pagi ini? Ya walaupun kami mendengar ada salah satu anak yang kecil juga positif ya. Tapi kami percaya Tuhan pasti akan memulihkan, Tuhan akan menolong sehingga keluarga boleh tetap kuat. Doa kita selalu. Ya, Saudara Tony, selamat pagi yang selalu membantu kami dalam urusan multimedia. Tuhan memberkati. Ada Saudari Cinta bersama dengan Bapak Ibu Mardi Yudi, selamat pagi. Tuhan memberkati. Tuhan akan menolong masa muda. Pagi. Tuhan berkati. Ibu Suryati, ini juga sudah jauh rumahnya ya. Kami berusaha untuk mencapai ke sana dekat tempat kita dulu pernah wisata tapi belum berhasil. Jadi ya mungkin nanti sesudah pandemi ini kita usahakan untuk cari lagi. Kiranya Tuhan akan memberkati Ibu Suryati yang juga dalam pengobatan. Tuhan memulihkan, Tuhan memberi kekuatan sehat terus ya. Ada Patrick Jeskiel
saat ini sedang berlibur di Palu atau di Lawua ya, bersama keluarga Bapak Erwin Tampai. Tuhan memberkati selalu. Pagi ini kita juga mengingat bagi saudara-saudara kita. Ibu Juleka secara khusus kami telah mengunjungi dengan sakit yang ia alami selama kurang lebih 2 minggu. Membutuhkan dukungan doa kita. Biarlah Tuhan kiranya akan menjamah Ibu Juleka. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, harap lebih baik. Buat lebih. Ya, ada di Surabaya Ibu Stefani Rahel. Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaan, menolong dalam kehidupan setiap hari bersama anak kekasih kita Yunus atau Nuno ya. Tuhan memberkati selalu. Kalau mungkin ada yang terlewat, bisa nanti disampaikan. Kami mohon maaf mungkin tidak semua dapat tersebutkan, tapi biarlah kiranya berkat Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih saudara untuk kehadiran kita sekalian pagi ini. Selamat Hari Anak. Kita punya anak-anak di dalam rumah tangga. Peluk mereka, kasihi mereka, nyatakan cinta kita. Kita mungkin tidak bersama anak kita. Kita punya anak-anak muda lainnya yang mungkin menjadi bagian dalam hidup kita sebagai kakak rohani, bagi adik-adik rohani kita. Mari kita berdoa supaya mereka pun bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari bersama kita akan menerima doa berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pagi hari ini kami boleh menikmati waktu yang indah. Kami boleh bersama-sama bersuka cita, belajar akan firman-Mu yang mengarahkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena mungkin ketika kami selesai dengan ibadah kami harus menghadapi kenyataan. Kami sedang sakit, kami sedang bergumul, kami menghadapi tantangan iman. Tapi kami percaya dengan kekuatan firman Allah akan memampukan umat-Mu untuk tetap kuat, meyakini kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu akan dinyatakan bagi setiap orang yang berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau keselamatan hari ini boleh melaksanakan acara yang istimewa untuk menolong anak-anak kami bertumbuh, menghargai mereka, mengasihi mereka. Kiranya anak-anak ini akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya secara fisik, tapi hidup mereka akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan mampukan kami sebagai orang tua untuk dapat memberikan, melakukan yang terbaik. Bukan dengan hal-hal yang bersifat mahal, tetapi apa yang ada pada kami. Dengan berdasarkan firman Tuhan, kami mampu menjadi orang tua, membawa berkat, sukacita bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu akan menyertai keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam kasih Allah Bapa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, akan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, silakan open kamera semuanya, berikan senyum yang termanis. Mayor Handoko akan juga menyapa jemaat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ya, sudah siap open kamera? Nah, tapi tidak pakai suara. Kalian berdua ya. Bentar. Selamat pagi, open kamera ya. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah hadir dalam ibadah. Mari kita buka kamera, akan foto bersama-sama. Silakan. Sudah? Baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat Hari Anak. Terima kasih. Selamat hari semua. Hari Minggu, selamat Hari Anak. Jangan lupa sekolah Minggu, anak-anak. Ya Bunda. Ditunggu ya anak-anaknya ya. Yang sabar menunggu ya Bunda Sari.
Siap, tentu pasti. Oh, udah tentu pasti ya. Iya dong. Biar lebih mantap.